Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IPA bersama saya Sri Wahyuni. Hari ini kita akan belajar materi tentang pesawat sederhana. Nah, masih pada ingat nggak apa sih pesawat sederhana? Pesawat terbang. Oh bukan, jadi bukan pesawat terbang yang akan kita bahas ya. Jadi ada berbeda pesawat sederhana dengan pesawat terbang. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang pesawat sederhana, kita lihat dulu ya kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajarannya berikut ini. Kompetensi dasar menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan dapat yang pertama menjelaskan jenis pesawat sederhana, kemudian yang kedua menjelaskan keuntungan mekanik. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu adalah semua peralatan yang memudahkan manusia dalam melakukan kerja atau usaha. Nah, sebagai contoh nih, kita mau memotong kuku tangan kita. Kalau seandainya kita memotong kuku tangan menggunakan gigi misalkan, tentu itu akan menjadi repot sekali. Nah, ada alat yang bisa membantu kita untuk mempercepat dan mempermudah kita memotong kuku, yaitu gunting kuku. Nah, inilah yang menjadi salah satu contoh dari pesawat sederhana, yaitu alat yang memudahkan kita untuk melakukan kerja atau usaha. Selanjutnya, kita akan melihat ada beberapa jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama, kita sebut sebagai tuas atau bahasa lainnya itu pengungkit. Salah satu contohnya adalah ketika kalian waktu TK atau SD ada namanya permainan jungkat-jungkit. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tuas. Yang kedua adalah katrol. Katrol ini banyak kita jumpai di sumur-sumur ya untuk membantu kita mengangkut air. Dan yang ketiga adalah bidang miring. Banyak kita jumpai ketika mengangkat beban, mengangkat peti yang cukup berat ke atas truk, maka kita memerlukan sebuah papan yang kita sebut sebagai bidang miring. Di video kita kali ini, kita hanya akan membahas satu jenis pesawat sederhana, yaitu jenis pertama, tuas atau pengungkit. Yuk disimak. Tuas merupakan pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Nah, tuas ini merupakan benda yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan biasa digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Salah satu contohnya seperti gunting kuku, kemudian ada tang, kemudian ada gunting, kemudian ada pengungkit, kemudian bisa juga permainan jungkat-jungkit. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bagian-bagian tuas. Ada beberapa istilah penting yang perlu kamu ketahui ketika mempelajari tuas. Kita mulai dari yang pertama, ada titik A. Titik A ini kita sebut sebagai titik kuasa. Apa itu? Jadi titik kuasa itu suatu titik tempat gaya bekerja pada tuas. Kemudian yang kedua, ada titik T atau yang kita sebut titik tumpu.
yaitu suatu titik di mana tuas bertumpu. Kemudian yang ketiga ada titik B, itu adalah titik beban, di mana titik beban ini adalah titik tempat beban berada. Nah, selain tiga titik ini, kita juga punya ada namanya F ya, yang arah ke bawah itu adalah gaya F, kita sebut sebagai gaya kuasa. Kemudian ada W. W itu merupakan gaya beban atau gaya berat benda. Kemudian jarak dari titik tumpu ke titik kuasa atau dari T ke A kita sebut sebagai lengan kuasa. Dan yang terakhir, jarak antara titik tumpu atau titik T ke titik B atau titik beban itu kita sebut sebagai lengan beban. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui bagian-bagian dari tuas, kemudian istilah-istilah yang sering kita jumpai pada tuas. Nah, kita juga bisa loh menghitung seberapa besar gaya yang kita keluarkan, di mana pada prinsipnya tuas ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan. Setimbang artinya bagian kiri dengan bagian kanan itu harus sama nilainya. Nah, untuk mempermudah, kita lihat apa yang ada di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri kita, yang pertama ada lengan beban. Yang kedua ada W atau gaya beban atau gaya berat. Nah, WB atau gaya berat dikali dengan lengan beban atau LB itu harus sama nilainya dengan yang ada di kiri. Apa yang ada di kiri? Yang pertama itu adalah gaya kuasa atau kita sebut F, dan yang kedua adalah lengan kuasa yang kita sebut sebagai LK atau F dikali LK. Kita ulangi bahwa tuas ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan sehingga berlaku WB dikali LB sama dengan F dikali LK. Atau bisa juga menggunakan massa beban dikali lengan beban sama dengan massa kuasa dikali lengan kuasa. Sementara itu, kita juga bisa mengetahui nilai keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Nah, apa sih keuntungan mekanis? Nah, keuntungan mekanis itu adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Bahasa gampangnya, seberapa besar keuntungan yang kita peroleh jika kita menggunakan pesawat sederhana tersebut. Nah, bagaimana untuk mencari besar keuntungan mekanisnya? Maka kita bisa menggunakan rumus KM atau keuntungan mekanis itu merupakan perbandingan antara gaya beban dibagi gaya kuasa. Atau KM sama dengan W dibagi F. Atau keuntungan mekanis juga bisa dicari dengan membandingkan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Atau secara matematis kita tulis KM sama dengan LK dibagi LB. Oke, setelah kamu tahu apa itu tuas, sekarang ayo kita kenali apa saja jenis-jenis tuas itu ya. Nah, tuas atau pengungkit itu digolongkan menjadi 3 jenis loh. Penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Ayo, siapa yang bisa menebak apa saja jenis-jenisnya? Yap, ketiga jenis tuas tersebut antara lain pada tuas jenis pertama atau kita sebut tuas golongan pertama.
Di sini, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Untuk lebih gampangnya, setiap jenis tuas kita lihat saja apa yang berada di tengahnya. Kalau tuas golongan pertama, berarti yang di tengah itu adalah titik tumpunya. Untuk contohnya adalah gunting, gunting kuku, pemotong rambut, tang, jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi. Intinya titik tumpunya itu berada di tengah. Sekarang coba kita perhatikan. Ini adalah gambar sebuah gunting di mana tempat tangan kita itu adalah kuasa. Kemudian tempat kita meletakkan benda, kertas misalnya, itu disebut sebagai lengan beban. Dan yang terakhir, yang di tengah-tengah, kita sebut sebagai titik tumpu. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua, atau kita sebut tuas golongan kedua. Nah, kalau tuas jenis kedua ini, yang menjadi titik tengahnya itu adalah titik beban. Jadi yang di tengah itu adalah titik beban. Contoh-contohnya apa saja? Kita bisa melihat dari pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan gerobak beroda 1. Jadi itu adalah contoh tuas golongan kedua, di mana yang berada di tengah adalah titik beban. Sekarang mari kita lihat contoh tuas golongan kedua, yaitu gerobak. Bisa diperhatikan, tempat tangan kita itu adalah kuasa, kemudian tempat meletakkan barang, meletakkan benda itu disebut sebagai beban, kemudian ada titik tumpu di ujungnya. Intinya untuk tuas golongan kedua yang berada di tengah adalah beban. Jenis tuas yang terakhir adalah tuas jenis ketiga. Ayo, kalau tuas jenis ketiga, titik apa nih yang berada di tengah? Benar, kalau tuas jenis ketiga, berarti yang di tengah itu adalah titik kuasa. Nah, sebagai contoh nih, alat yang bekerjanya berdasarkan tuas golongan ketiga adalah sekop, kemudian staples, kemudian penjepit roti, pinset, dan banyak lagi. Intinya, setiap tuas yang titik kuasanya berada di tengah itu adalah tuas golongan ketiga. Sekarang kita perhatikan contoh tuas golongan ketiga, yaitu staples, gitu ya. Di sini sudah ada bagian-bagiannya, bisa dilihat titik beban berada di ujung tempat kita meletakkan kertas, kemudian kuasa tempat tangan kita menekan, dan ada titik tumpunya di ujung belakangnya. Ya, adik-adik semua, itulah akhir dari pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya tentang pesawat sederhana jenis kedua dan ketiga pada video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.